Oke guys, back again, welcome back to my channel. Ini janji video gue mengenai tips awal-awal untuk kalian yang baru pertama kali membeli maupun second maupun baru untuk Sony A6000. Di sini gue ada kasih 10 tips atau settingan awal yang buat pemula, sangat-sangat pemula. Yaitu salah satunya, pertama bagaimana mereset kamera kalian untuk settingan awal. Pasti biasanya kalian yang kalau beli on the spot di toko kamera, pasti kalian setting-setting atau di setting sama karyawannya. Kalian mau bersih lagi, reset ke awal seperti apa. Itulah langkah pertama yang biasanya kalau membeli kamera baru. Kedua, ada ukuran image size-nya, setting di mana, aspek ratio di mana, dan selebihnya. Sampai ada 10 settingan awal yang menurut gua cukup penting untuk bagi pemula. Untuk yang udah advance mungkin udah nggak perlu. Ini yang baru pertama kali untuk mengenali sistem menu di Sony. Yang pertama kali terjun juga memegang kamera Sony. Oke, lanjut. Oke, langsung aja gue masuk ke menu ya. Masuk ke menu adalah reset kamera, di mana settingannya itu kalian bisa lihat. Ini gue select kursornya paling atas. Di sini ada 6 pilihan, ada yang gambar koper. Lalu kalian pilih ke paling terakhir, halaman 6, setting reset, dan initialize, lalu klik tombol tengah. Karena gue udah reset, gue nggak perlu ngulangin, dan nanti kameranya akan restart guys ya. Jadi jangan bingung, jangan kaget, akan restart seperti handphone habis diupdate. Oke, sekarang lanjut ke tips nomor 2, yaitu masuk ke pilih, cari yang gambar kamera, image size. Ini ada pilihan L, MS, berarti artinya large, medium, small, which is kamera ini maksimum di 24,3 megapiksel. Artinya kalian bisa milih mau kualitas gambarnya, fotonya di 24 megapiksel, 12 megapiksel, atau 6 megapiksel. Cuma kalau gua pribadi, gua nggak pernah rubah-rubah setting ini, kecuali benar-benar mau menghemat kapasitas memori kalian, dan kalian butuhnya hanya foto produk yang sederhana, misalnya untuk fotonya ukurannya kecil untuk di Tokopedia, Marketplace, untuk kalian upload foto produk. Cuma kalau gue pribadi, karena gue banyak foto dan lain-lain, walaupun ini di crop di 24 megapiksel, masih menghasilkan kualitas yang tajam. Jadi gue tetap kasih di pilihan di L. Oke. Lalu aspek rasio, ini percayain aja ke gua, mungkin yang udah senior, yang udah profesional juga tahu, gua tetap tinggalkan di settingan di aspek rasio 3:2, karena ini akan memaksimalkan sensor kamera kalian. Jadi tidak kercrop atau yang lain-lain, jadi maksimal, jadi supaya hasilnya juga maksimal. Oke, kita lanjut untuk ke settingan ketiga, format video. Format video gue pilih pribadi XAVCS di sini untuk mendapatkan kualitas videonya yang bagus, lalu kualitas audionya juga lebih baik, walaupun tidak sebaik gue menggunakan eksternal mikrofon. Karena banyak berpendapat misalnya memakai format AVC HD ini audionya kurang baik dan kualitas videonya juga kurang. Kalau XAVCS ini, kalian kalau mau edit lagi sedikit color correction atau ngegrading color di videonya masih bisa. Oke, lanjut. Dan jangan lupa ini memerlukan SD card yang khusus, minimal 64 GB dan kecepatannya di atas 95 Mbps. Oke, nanti gua kasih linknya di bawah, gua menggunakan SD card-nya apa. Lanjut ke settingan nomor 4, focus mode.
kita cari focus mode ya guys. Focus mode itu settingannya ada di yang tetap di gambar kamera di halaman kedua. Focus mode ini adalah dimana di sini AFS ini autofocus single, autofocus automatic, lalu autofocus continuous. Gue saranin gunakan yang AFC karena ini untuk secara general untuk berpengaruh untuk ke foto dan video. Jadi untuk yang objek bergerak, kalian mau merekam video atau teman-teman kalian maupun foto. Kalau single shot itu gue jelasin sedikit, itu untuk foto portrait, untuk misalnya model untuk khusus, jadi hanya objeknya satu orang, untuk momennya lebih banyak waktu untuk setting yang lain-lain. Kalau continue AFC ini lebih responsif kalau menurut gue pribadi, jadi tidak ketinggalan momen. Oke, jadi pilih aja di settingannya di AFC. Kalian udah masuk ke menu sini, klik lagi tombol tengah. Oke, itu kalian ada tampilan, ada AFC nya di sebelah kiri. Lalu kita masuk ke fokus area. Fokus area ini untuk bagi pemula gue saranin pilih aja di paling atas ini wide, karena fokus areanya wide ini mengaktifkan semua titik fokus yang ada sensor di dalam Sony A6000, yaitu ada 179 titik fokus point. Wide ini mengaktifkan semuanya, jadi kalian tidak ketinggalan momen, tidak blur dan lain-lain. Nanti selebihnya gue akan buat juga video tutorial apa perbedaan fokus area untuk wide, zone, center, lalu ada flexible spot. Itu nanti gue jelasin di lanjutnya. Ini untuk pertama kali aja, untuk yang basic kalian ikutin aja panduan settingan gue. Oke, lalu lanjut ke AF Illuminator. Kalau kalian tahu AF Illuminator ini apa, di sini ada indikator. Biasanya kalau kalian mau foto, kalian bisa biasanya tahu mau foto nanti dia akan nyala bling-bling warna merah biasanya. Menurut gua kalau ada warna nyala merah ini fungsinya adalah untuk mencari kalau kondisi cahayanya kurang terang, jadi kameranya mencari titik fokus yang dimana dia harus fokus. Kalau menurut gue itu sedikit mengganggu. Kalian juga orang akan menyadari kalau kalian lagi mau mengambil foto dan mungkin agak sedikit terganggu ada warna merah indikatornya. Jadi gue sarankan kalau gue selalu pilih off aja. Lanjut ke settingan ke-7. Di sini percayain aja long exposure noise reduction, high ISO noise reduction. Itu gue pilih off aja karena ini akan pengaruh ke hasil foto kalian. Jadi dia mencoba, misalnya banyak noise di foto kalian, kamera ini akan otomatis mengkoreksi sendiri. Jadi kalau menurut gue sih di offin aja. Lalu kita langsung masuk ke settingan nomor 9. Ini auto slow shutter. Ini pilih off aja. Kalau kalian bisa lihat ada tandanya di setiap menu, kalau ada film strip ini berarti khusus hanya untuk video. Jadi kalau kalian posisinya on slow shutternya, kalau kalian lagi merekam video, shutter speed kalian akan berubah-berubah menyesuaikan kondisi cahaya yang ada di sekitar kita. Kalau menurut gue mungkin kalian nggak mau kalau nggak stabil untuk kondisi cahayanya, jadi kalau gue prefer di offin aja. Kalian bisa setting sendiri shutter speednya seperti apa, nanti gue buat juga videonya contohnya seperti apa. Lalu yang terakhir, gue nggak lama-lama, pre autofocus. Kalau kalian tahu yang namanya pre autofocus itu, ini gue kasih contoh ya. Kalau gue on, kalian bisa lihat jadi walaupun belum kalian klik setengah shutternya, dia akan mencari fokus sendiri. Itu menurut gue akan membuat baterainya boros. Jadi saran gue pre AF nya ini di offin aja.
Lalu yang terakhir, sebenarnya ada yang poin ke-11, kalau kalian mau lebih irit baterainya, karena kan banyak yang bilang untuk Sony A6000 ini agak sedikit boros. Airplane mode-nya kalian bisa lihat di sini, pilih aja ke on, berarti ini wifi-nya untuk di dalam kamera Sony sendiri. Wifi-nya mati, jadi tidak mengkonsumsi baterainya, sedikit lebih boros, jadi sedikit lebih hemat buat kalian. Jadi kalau kalian butuh baru nyalakan airplane mode-nya di off. Kalau misalnya kalian butuh untuk kirim foto ke handphone kalian, gimana menurut kalian settingan ini? Saya aja ini untuk settingan pemula, bukan untuk yang pro, buat yang pertama kali masuk ke Sony System. Semoga bermanfaat dan terbantu. Kalau misalnya ada kekurangan, ada pertanyaan, langsung aja like di komen. Kalau memang berguna, boleh di-share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Jadi yang baru pertama kali masuk ke channel gue membahas mengenai sekitar fotografi, videografi, tips-tips dan lain-lain ya, dan review gadget. Oke, thank you. Consider di subscribe kalau kalian suka dengan konten gue. See you guys, bye.